Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه wallahu ala kulli syai'in syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi yang cerah ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bertemu di ma'had yang kita cintai ini untuk melanjutkan perjuangan kita dalam talabil ilm. Mudah-mudahan segala usaha daya upaya yang kita keluarkan untuk talabil ilmi diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat beliau ridwanullah ta'ala alaihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pada pagi yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit nasihat bagi kita semua yang saya beri judul Al-Hassu 'alan Nazafah, yaitu anjuran agama kita, agama Islam, agar kita menjaga kebersihan. Perlu kita ketahui bahwa agama kita, agama Islam adalah agama kebersihan, agama kesucian, dinut taharah, dinun nazahah, dinun nazafah. Baik menyangkut kebersihan hati, taharatul qulub, baik menyangkut kebersihan badan yang disebut dengan taharatul abdan, kebersihan pakaian, taharatul thiyab, kebersihan rumah, ya, taharatul afniyah, kemudian juga kebersihan fasilitas umum. Semuanya dianjurkan oleh agama kita, agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang sempurna, yang paripurna, yang mengatur segala yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya. Dan kebersihan adalah salah satu hajat daruriyah, kebersihan yang penting bagi manusia dalam kehidupannya. Terkait dengan kebersihan hati, maka agama kita telah memerintahkan kita untuk bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah yang kita lakukan, dan tidak memalingkan, mempersembahkan ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fajtanibur rijsa minal authan." Jauhilah yang kotor, yaitu berupa berhala-berhala. Ya, berupa berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhinya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, yaitu penyakit keraguan akan kebenaran agama Islam, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka apa yang terkandung dalam surah ini, surah Taubah, menambah keraguan mereka, ya, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Allah Subhanahu wa taala menyebut keraguan mereka, orang-orang munafik terhadap agama Islam ini dengan kata rijsun, fazadathum rijsan ila rijsihim. Karena ya, keraguan terhadap agama Islam, kekufuran, kesyirikan
itu merupakan suatu hal yang paling jelek, paling kotor. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa keraguan terhadap agama Islam ini adalah rijsun, artinya kotor, najis yang harus dijauhi oleh manusia. Kemudian terkait dengan kebersihan badan, terkait dengan kebersihan fisik kita ini, maka agama kita telah mengajarkan berbagai macam langkah-langkah agar tubuh kita, agar fisik kita ini bersih. Pertama, agama kita mengajarkan agar kita wudhu setiap kali akan mengerjakan sholat 5 waktu. Ya. Kemudian agama kita memerintahkan kita agar mandi ketika akan berangkat untuk mengerjakan sholat Jumat. Ketika seorang wanita suci dari haid dan nifas, maka diperintahkan untuk mandi besar. Begitu juga orang yang janabah diperintahkan untuk mandi besar. Ya, kemudian juga ketika orang ya sedang ihram mau melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Nabi SAW perintahkan untuk mandi. Begitu juga dengan orang yang akan masuk kota Makkah dalam keadaan mau mengerjakan ibadah haji atau umrah, diperintahkan untuk mandi. Ya. Begitu juga terkait dengan apa yang ada di tubuh kita. Agama kita memerintahkan kita potong kuku. Ini perhatikan ini kuku-kukunya ini. Baik kuku tangan maupun kuku kaki. Nggak boleh dipanjangkan. Ya, Nabi SAW mengajarkan di antara sunanul fitrah adalah taklimul azafir. Motong kuku, perhatikan kukunya. Jangan ada yang panjang, apalagi sengaja dipelihara. Baik yang ikhwan maupun yang akhwat, ini tidak boleh. Ya, ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan kemungkinan ada kotoran di dalamnya. Ya, di antara yang terkait dengan kebersihan ya fisik, kebersihan tubuh adalah dianjurkannya kita untuk ya merapikan kumisnya. Kalau sudah ada kumisnya dirapikan, ya, dipotong, jangan sampai lebih panjang dari bibirnya, nutupin bibirnya. Ya, kemudian juga ya memakai siwak, gosok gigi. Kalau nggak ada siwak pakai sikat gigi sampai bersih. Ya, ketika berangkat ke sekolah, ya mandi pakai sikat gigi. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita agar mulut kita bersih. Kalau bisa dengan siwak, dengan siwak. Kata Rasulullah, as-siwaku mabharatun lil fami mardatun li rabbi. Siwak itu mensucikan mulut dan mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Allah senang dengan orang yang membersihkan mulutnya. Karena Allah Subhanahu wa taala jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai yang namanya keindahan. Perhatikan ini. Jangan sampai napas bau bangun tidur yang dibawa ke sekolah. Kemudian ngobrol dengan teman-temannya, dekat-dekatan, ya kan? Terganggu orang. Bersihkan. Ada yang sudah 3 hari nggak sikat gigi, ya. Sejak hari Jumat yang lalu nggak sikat gigi, hari Senin nggak sikat gigi juga. Ya, ini adalah hal yang patut untuk diperhatikan. Jaga kebersihan, ya, kebersihan mulut kita. Kemudian juga, ya, terkait dengan kebersihan pakaian. Agama kita, agama Islam, memerintahkan kita memakai pakaian yang bersih. Rasulullah SAW masih di awal-awal dakwah di kota Makkah. Di antara yang diperintahkan kepada Rasulullah apa? Wasiyabaka fatahhir. Dan pakaian-pakaianmu maka bersihkanlah. Pakaian-pakaian yang kita pakai, baju, celana, ya, dan semua yang kita pakai, sepatu, semuanya kita bersihkan. Jangan pakaian yang kotor dipakai lagi ke sekolah. Pakaian yang pekan lalu dipakai lagi pekan ini. Udah bau keringat, udah kotor, ya, udah kena debu dan segala macam, kena minyak, kena sisa-sisa makanan, ini nggak patut untuk dipakai. Dicuci, ya, dicuci bersih, disetrika, rapi, karena Allah Subhanahu Wa Taala indah, menyukai keindahan. Nabi SAW ya perintahkan kita agar memakai pakaian yang indah, dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita agar pakai pakaian yang bersih, bahkan diperintahkan untuk membersihkan pakaian. Wasiyabaka fatahhir. Kata Ibnu Sirin, ai igsilha bil ma. Pakaianmu bersihkanlah. Maksudnya kata Ibnu Sirin adalah cuci pakaianmu dengan air. Cuci pakaianmu dengan air. Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bersih pakaiannya. Ingat, mereka hidup di tempat yang penuh dengan debu, ya, penuh dengan pasir, angin yang kencang. Tapi mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan pakaiannya. Beda dengan kita zaman sekarang ini. Air tersedia, segalanya tersedia dengan mudah. Maka kita harus lebih perhatian kepada pakaian yang kita pakai. Jangan kotor. Jangan kotor.
ya, tampil dengan penampilan yang rapi, yang bagus, ya. Kemudian juga terkait dengan tempat tinggal, Nabi SAW mengajarkan agar tempat kita tinggal itu bersih. Baik rumah, baik kamar tidur, bersihkan, rapikan. Segalanya diletakkan di tempatnya, buku di raknya, sepatu di raknya, baju di lemari baju, dan begitu seterusnya. Nabi SAW mengingatkan umatnya agar tidak mencontoh perilaku orang Yahudi atau tidak mencontoh salah satu perilaku orang-orang Yahudi. Apa perilakunya orang Yahudi? Mereka tidak membersihkan teras rumah mereka. Kata Rasulullah SAW, "Tahiru afniyatakum fa innal yahuda la tutahiru afniyataha." Bersihkan teras rumah kalian. Bukan berarti hanya teras, ya. Rumah dan seisinya dibersihkan. Kemudian Rasulullah sebutkan ilatnya, sebabnya kenapa harus membersihkan rumah. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak membersihkan teras rumahnya. Maka bersihkan rumah, bantu orang tua kalian. Ikut membersihkan rumah. Paling tidak kamar tidur kalian. Jangan berantakan. Ya, selimutnya, bajunya, handuknya, dan semuanya dirapikan. Ya, kita harus jadi orang yang terdepan dalam melaksanakan ajaran Islam ini. Mulai dari hal-hal yang kecil sekalipun. Membersihkan tempat tidur itu ajaran agama kita. Kerapian adalah ajaran dari agama kita, agama Islam. Terkadang orang mencontoh orang Jepang. Lihat orang Jepang, no. Lihat Rasulullah SAW. Beliau sampai hal ini saja, membersihkan rumah. Beliau ajarkan coba. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga setelah kebersihan badan, kita perhatikan. Kebersihan pakaian, kita perhatikan. Kebersihan rumah kita perhatikan sebaik-baiknya. Sebagai seorang muslim, kita juga harus memperhatikan jalan-jalan yang kita lewati. Jangan mengotori jalanan, jangan buang sampah di jalanan. Ya, sebagaimana kita ingin ya rumah kita bersih, kenapa kita nggak ingin jalan-jalan yang kita lewati juga bersih? Maka jangan dikotori, jangan buang sampah sembarangan di jalan-jalan. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak perhatikan hal ini, sampahnya dibuang di jalan. Ya. Tanpa peduli kemana sampah itu pergi. Tanpa peduli apakah mengotori atau tidak. Ya. Tanpa peduli apakah itu mengganggu orang lain atau tidak. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan kaum muslimin agar jangan mengotori jalanan. Kata Rasulullah SAW, ittaqul la'inain. Hindari oleh kalian dua perkara yang membuat pelakunya dilaknat, disumpahi oleh orang lain. Qalu wa mal la'inan ya Rasulullah. Para sahabat lalu bertanya, apa yang dimaksud dengan dua perkara yang mendatangkan dua laknat tersebut, wahai Rasulullah? Qala allazi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim. Kata Rasulullah, yang menyebabkan datangnya dua laknat dari manusia, maksudnya manusia mendoakan orang yang melakukan dua perbuatan ini dapat laknat Allah. Apa dua perbuatan tersebut? Orang yang buang air besar di jalan yang dilewati manusia ataupun di tempat mereka berlindung. Ya kan? Kalau sekarang mungkin nggak ada yang buang air besar di jalan-jalan atau di tempat orang berteduh di bawah pohon. Tapi yang di bawah dari itu juga ada. Buang sampah di mana-mana, ya. Buang sampah di sembarangan tempat. Padahal sudah disediakan al-mazbalah, tempat sampah. Harusnya dibuang di tempat-tempat sampah, ya. Jangan dikotori jalan-jalan yang kita lewati. Kemudian juga Rasulullah SAW melarang seseorang kencing di air yang tergenang tidak mengalir. La yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid. Ya, jangan seseorang kencing di air yang menggenang. Air sumur jangan dikencingi. Ya. Kadang-kadang di kamar mandi ikhwan ini kita dapati ada yang cuci tangan busanya masuk ke dalam air. Air yang dalam ember itu sehingga nggak bisa dipakai lagi. Apa salahnya itu? Ya, disingkirkan dulu, dipinggirkan dulu ember itu. Sehingga dia bekas cuci tangan, ada bekas cabai di situ, bekas minyak masuk ke dalam ember. Ini perilaku yang tidak patut. Sehingga air satu ember itu harus dibuang. Padahal kita diperintahkan untuk berhemat dalam menggunakan air. Ya, kita diperintahkan untuk berhemat dalam menggunakan air. Singkirkan dulu embernya, cuci tangan dengan air yang mengalir. Ya, jangan dikotori air yang sebanyak itu. Meskipun tidak najis, ya. Tapi itu membuat orang tidak bisa menggunakannya. Ini harus diperhatikan hal-hal seperti ini. Ya ikhwan maupun ya akhwat. Ya. Kemudian ya di samping agama kita memerintahkan kebersihan, amara dinuna bin nazafah wa tahara, ya, dan agama kita memerintahkan kita menjauhi yang kotor,
ya wa naha an ijtinabi an najasat, ya, maka agama kita juga memerintahkan kita untuk tajammul, untuk tazayyun, berhias, ya, yang rapi, rambutnya, bajunya, ya, harus sesuatu yang rapi untuk dipakai, sepatunya harus yang bersih. Begitu agama kita memerintahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, ambil perhiasan kalian setiap kalian mau masuk masjid. Ketika kita pergi ke masjid, bersih, pakaian bersih, mulut juga bersih, ya, tidak bau keringat sehingga nggak mengganggu orang lain. Kemudian kalau ada minyak wangi bagi yang laki-laki, pakai minyak wangi sehingga harum tercium oleh orang di samping. Jangan yang tercium bau yang tidak sedap. Ya, Allah perintahkan ini, ambil perhiasan kalian setiap kali kalian mau masuk masjid. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah, boleh makan dan minum. Wala tusrifu, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan. Berlebihan dalam makan, berlebihan dalam minum sehingga ngantuk, ya, sehingga malas, ini nggak boleh. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka hamba-hamba yang berlebihan. Berlebihan dalam perhiasan sehingga setiap saat ngaca, sehingga setiap saat merapikan rambut, ini juga tidak boleh. Berlebihan dalam makan juga, makan terus, ya. Berlebihan dalam minum, ya, segala macam minum dibeli. Sehingga akibatnya apa? Ngantuk, malas, nggak fokus belajar, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat yang lain mengatakan, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum. Allah ingatkan kita akan satu nikmat yang besar, yaitu nikmat pakaian. Ini nikmat yang luar biasa. Allah berikan kita pakaian untuk menutupi aurat kita. Wahai manusia, sesungguhnya telah kami turunkan bagi kalian pakaian. Yuwari sawatikum, untuk menutupi aurat kalian. Ya, warisha, dan juga sebagai perhiasan. Bagaimana pakaian menjadi perhiasan kalau nggak dirapikan? Maka rapikan pakaiannya, ya. Apalagi kalau sudah hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, terutama yang ikhwan, banyak yang sudah kotor pakaiannya. Ini harus diperhatikan ini. Baik yang junior, yang senior, saya lihat banyak. Perhatikan pakaiannya, ya. Kalau sudah kotor, cuci, bantu orang tuanya nyuci sehingga bersih kembali. Jangan pakaiannya sudah kotor, penuh dengan, ya, minyak, makanan, penuh dengan debu, sudah kotor, dipakai kembali. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa pakaian itu adalah risya. Di antara makna risya adalah zina, perhiasan. Bagaimana dia jadi perhiasan? Kalau dia kotor, kalau dia tidak dibersihkan, ya. Maka hendaklah kita perhatikan kebersihan kita. Kita bersihkan, perhatikan kerapian kita. Ya, kerapian tubuh kita terutama. Kita ahlu sunnah, jangan jadi contoh yang buruk bagi orang. Lihat tuh orang Islam, pada kotor, pada jorok, ya kan? Mulutnya bau, jangan. Padahal yang mengajarkan kebersihan itu adalah agama kita, agama Islam. At-tahuru syatrul iman, ya. Bahwa bersuci itu termasuk bagian dari iman. Dan ingat satu hal, bahwa ketika kita menjaga kebersihan, terutama lingkungan kita, itu kita juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya mungkin kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada riwayat dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya'zilil aza an tariqil muslimin. Jauhkanlah segala kotoran dari jalan kaum muslimin. Ya, kita nggak boleh buang sampah di segala tempat. Kalau kita datang ke suatu tempat, kita pengennya tempat itu bersih. Begitu juga dengan orang lain. Maka ketika kita berada di suatu tempat, terutama fasilitas umum, bersihkan tempat tersebut. Ya, sebagaimana kita ketika datang ingin tempat itu bersih, begitu pula dengan orang lain. Orang lain datang ingin tempat itu juga bersih. Ini ajaran agama kita, agama Islam. Kalau jorok orang Islam, itu bukan ajaran agama Islam. Dia saja yang tidak mau mengajarkan, mengamalkan, mempraktekkan ajaran agama Islam. Ya. Kemudian dengan menjauhkan segala yang mengganggu kaum muslimin, ya, di jalan-jalan mereka, di fasilitas-fasilitas umum kaum muslimin, itu bisa membuat seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang kecil, tapi bisa memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Kata Rasulullah SAW, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala zahrit tariq. Ada seseorang yang lewat ya di sebuah jalan. Ternyata di jalan tersebut ada cabang kayu yang menghalangi jalan. Faqala, maka orang tersebut mengatakan, wallahi la unahiyanna haza anil muslimin. Demi Allah, kata dia, saya akan jauhkan, saya akan singkirkan kayu ini dari jalan kaum muslimin ini. La yu'zihim, sehingga tidak mengganggu mereka. Ya, fa udkhilal jannah. Maka dia pun dimasukkan oleh Allah SWT ke surga. Ya, ini pahalanya atau perbuatannya ini dianggap kecil, dianggap sepele. Ada yang mengganggu jalan, disingkirkan sehingga jalan orang lancar. Dengan sebab ini, orang ini dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita membuat hal-hal yang mengganggu jalan kaum muslimin. Parkir motor sembarang tempat, parkir mobil sembarang tempat, udah jalannya sempit, ya. Parkirnya juga di situ, ini tidak dibolehkan, mengganggu orang lain. Padahal kita disuruh untuk melapangkan jalan bagi kaum muslimin dan merupakan pahala besar, ya. Ingat juga di sekolah ini, jaga fasilitas yang sudah ada, ya. Jaga fasilitas yang sudah ada. Kalau fasilitasnya bagus, kita menikmati juga enak. Kamar mandi, jaga kebersihannya, ya. Jaga kebersihannya. Begitu juga tempat membuang sampah sudah disediakan. Di corner dan segala macamnya sudah ada tempat sampah. Buang sampahnya di situ. Jangan dalam laci. Ini masih ada yang buang sampah makanannya dalam laci ini. Baik ikhwan maupun akhwat ini. Ya, sudah ada tempat sampah, buang di tempat sampah sehingga lacinya bersih. Ya, itu fungsinya tempat menaruh buku, ya, bukan tempat buang sampah. Tempat sampah sudah ada tempatnya, tapi masih ada yang mengerjakan seperti itu. Agama kita ini bukan kurang sempurna, tapi kita yang kurang mengamalkan, sehingga banyak hal-hal yang diajarkan oleh agama kita ini yang tidak kita amalkan, sehingga membuat kita ya kurang dihormati oleh orang lain di luar agama kita, agama Islam. Dan perhatikan juga, ya akhwat juga saya lihat beberapa ada yang memanjangkan kuku, sengaja memanjangkan kuku. Entah untuk apa itu. Ini harus dipotong ini. Ya, kalau dia nggak mau potong, sekolah potong kukunya. Ini harus bersih. Buat apa dipanjangkan? Di samping itu melanggar sunnah Rasulullah SAW, itu juga kebiasaan al-kafirat. Ya, kebiasaan wanita-wanita kafir yang mereka memanjangkan kukunya. Orang-orang Islam tidak seperti itu. Apalagi pakai cat kuku yang menghalangi sampainya air wudhu ke dalam kukunya, ini nggak boleh. Ya, ini tidak dibolehkan. Bagaimana? Orang wudhu tapi air wudhunya nggak sampai ke anggota wudhunya, nggak sah. Ya, maka harus diperhatikan ini. Jangan ikut-ikutan orang di luar Islam. Agama kita sudah cukup sebagai aturan dalam kehidupan kita ini. Kalau kita meniru orang kafir, setiap hari mereka buat inovasi baru yang kebanyakannya berlawanan dengan agama kita, agama Islam. Maka kita harus perhatikan ini. Sesuai nggak yang kita lakukan ini dengan agama kita? Sehingga kita melakukan apa yang diajarkan oleh agama kita dan menjauhi apa yang dilakukan oleh orang-orang al-kafirat, oleh orang-orang kafir di luar agama Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi. Ya, untuk apa ilmu disampaikan kalau nggak diamalkan? Bukankah ilmu itu fungsinya adalah untuk diamalkan? Ya, fungsinya adalah untuk diamalkan. Kita nuntut ilmu di sini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun. Fungsinya adalah supaya kita amalkan. Apa yang sudah kita pelajari diamalkan sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.